Apa sih Amang yang sebenarnya dicari Gen Z di dalam komunitas rohani? Mengapa sih Amang sebagian Gen Z merasa ibadah di HKBP kurang menarik? Memangnya ibadah itu pernah didesain untuk menarik? Shalom sahabat podcast HKBP Kebayoran Baru. Saya William Tinambunan. Saya akan membawakan podcast pada hari ini. Topik yang akan kita perbincangkan adalah mengenai liturgi HKBP yang katanya monoton di kalangan Gen Z. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini, kita telah kedatangan narasumber kita, Pendeta Ferdinand Huta Barat. Amang boleh diperkenalkan juga kepada sahabat-sahabat podcast kita. Baik, shalom Sobat Podcast HKBP Kebayoran Baru. Perkenalkan, saya Pendeta Ferdinand Huta Barat. Saat ini bertugas sebagai pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Baru. Terima kasih Amang udah memperkenalkan diri. Jadi Amang, di kalangan Gen Z ini katanya kan liturgi kita monoton. Jadi kita membahas beberapa topik ya Amang. Yang pertama kayaknya kita mulai Amang dengan mengapa sih Amang sebagian Gen Z merasa ibadah di HKBP kurang menarik? Nah itu sebenarnya saya nggak tahu ya, karena saya bukan Gen Z ya. Tapi barangkali William juga punya teman Gen Z. Kita juga pengen dengar sebenarnya apa yang mereka rasakan gitu ya. Tapi kalau pertanyaan ini diarahkan kepada saya mungkin bisa jawab bahwa ada perbedaan cara Gen Z dalam menilai sesuatu. Jadi nggak hanya soal gereja dan ibadah ya, tapi menilai sesuatu. Menurut saya secara pribadi, anak-anak Gen Z itu menilai segala sesuatunya itu biasanya seru atau nggak seru. Betul. Ya, enak atau nggak enak, ya, gemoy atau enggak, gitu ya. Jadi ini bagi sebagian mungkin ya, bagi sebagian anak-anak Gen Z ya preferensinya dari sini, gitu. Nah itu yang kadang-kadang membuat teman-teman kita ini merasa ibadah gereja di HKBP itu kurang menarik. Terus selanjutnya Amang, apakah masalahnya terletak pada bentuk ibadah atau cara penyampaiannya Amang? Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita bisa dibantu dari penelitian Bilangan Research Center ya. Saudara-saudara sekalian bisa lihat di tampilan layar saudara sekarang. Kalau kita mengandalkan data yang dihasilkan oleh Bilangan Research, kita bisa tahu memang ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak semua anak-anak Gen Z itu menghindar atau pergi keluar dari gereja HKBP, nggak semua karena tata ibadah atau liturginya. Tapi ada hal yang mereka rindukan juga berdasarkan data ini ya, berdasarkan data Bilangan Research Center ini, yaitu khotbah gitu misalnya ya, khotbah dan juga suasana. Jadi menurut penelitian ini, khotbah itu masih dinanti-nantikan oleh banyak anak-anak Gen Z, ya, lebih dari soal liturgi atau tata ibadah. Lalu yang kedua suasana, ya, anak-anak Gen Z ini mengharapkan suasana yang hangat, bersahabat. Jadi kalau misalnya dia datang ke gereja dengan pulang gitu ya, tidak seperti kayak orang datang sendiri lalu pulang sendiri, bahkan gak ada satu orang yang menyalam dia. Oh itu sedih sih ya. Gitu ya. Jadi mereka harap sih kalau datang ke gereja, ya ini kan rumah Tuhan gitu ya. Harusnya ada kehangatan, harusnya ada sambutan. Ya, disambut, halo apa kabar, kayaknya kita belum kenal, boleh tahu namanya siapa, bang atau kak gitu ya. Jadi itu yang saya kira dihasilkan oleh penelitian itu. Nah tapi saya mau lanjutkan tadi ya, dari pertanyaan yang pertama tadi, soal pergeseran cara melihat segala sesuatunya. Nah kalau dulunya nih ya, kadang-kadang agak males ya dengar cerita dulu gitu ya. Gak apa-apa Amang, kita up to every date Amang. Oke, ya kalau kita lihat ya ke belakang ya, jauh ke belakang, cara menilainya itu beda ya. Orang-orang dulu ya ini yang benar gitu ya, ini yang benar, ya itu nggak benar,
Ini yang benar, itu yang benar. Dan kebenaran itu selalu ditentukan dari atas, otoritas yang dari atas. Itu ya. Nah sekarang kalau kita lihat di sekitar kita, udah mulai berkurang nih. Ya. Yang benar diturunkan dari atas, nggak selalu loh. Nggak selalu dianggap benar di bawah gitu loh. Iya. Menurut siapa kan gitu ya? Menurut siapa? Gitu. Jadi ada hal-hal yang berbeda. Nah ini sangat mempengaruhi. Misalnya, ini saya langsung jawab deh tanpa berpanjang-panjang. Misalnya ibadah di HKBP itu nggak menarik. Nah, memangnya ibadah itu pernah didesain untuk menarik? Yes. Kan gitu ya. Jadi Ya, ada perubahan penilaian ini gitu ya. Jadi misalnya ini saya kasih ilustrasi deh. Ada perusahaan misalnya membuat produknya kulkas. Nah menurut William, kulkas itu untuk apa? Untuk menyimpan makanan, Amang. Makanan ya? Iya. Nah tapi saya misalnya, saya berpikir, nggak menarik kulkasnya. Loh kenapa nggak menarik? Saya pengen nyimpan sepatu di sana. Gak nyambung dong. Nggak nyambung ya. Iya. Jadi William udah bisa lihat ya. William udah bisa lihat. Sebenarnya yang terjadi adalah perbedaan cara melihatnya. Bahwa di HKBP ya, ibadah itu tidak pernah dipikirkan untuk menarik. Tetapi untuk benar. Oke. Ya, Iya. inilah ibadah yang kita yakini benar. Ya, unsur-unsur liturgi, ya William juga udah tahu gitu ya. Iya, Nah, misalnya ini agak panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bang. Karena saya rasa di sini banyak hal yang harus kita bongkar. Misalnya gini, ibadah itu di HKBP adalah tentang Allah dan karya Allah. Udah sebenarnya gitu aja. Ibadah itu adalah tentang Allah dan tentang karya Allah. Jadi kalau dari situ kita lihat tidak ada space di mana, ruang di mana saya nih. Gitu ya. Termasuk nggak menarik bagi saya. Nggak memuaskan saya. Lah, nggak seperti kulkas tadi. Iya. Ibadah ini untuk memuaskan siapa? Memuaskan Tuhan. Memuaskan Tuhan kan gitu ya. Iya, Tapi iya. berbeda sekarang cara melihatnya. Saya pengen ini dipuaskan. Gitu. Padahal ibadah itu adalah tentang Allah dan karya Allah. Misalnya satu lagi tentang ini. Di HKBP ada warta gitu ya, warta jemaat atau tikting gitu ya. Iya. Nah, saya perhatikan beberapa kali ketika tikting atau warta itu dibacakan, banyak orang ngerasa nggak relate kan gitu ya. Mungkin dia pengen pegang kuku ya sampai itu selesai gitu kan. Iya. Apaan tuh gitu ya, tikting namasa kayak gitu ya. Udah buka HP semua itu, Amang. Udah buka HP gini. Nah tapi kalau ibadah itu dimaknai tentang Allah dan karya Allah, sebenarnya bahkan termasuk warta adalah karya Allah yang dibacakan. Gitu loh. Misalnya telah lahir seorang anak di tengah-tengah keluarga. Iya. Jadi gereja mau memberitakan ada karya Allah di tengah keluarga si ini dan si itu, ada anak yang lahir di sana gitu loh. Yes. Jadi bukan tentang itu nggak urusan saya, nggak ada benefitnya bagi saya, nggak ada. Itu memang nggak pernah dirancang untuk seperti itu. Iya. Ibadah ini dirancang adalah tentang Allah dan tentang karya Allah. Itu kira-kira. Baik. Sangat lengkap ya, Amang ya. Dan pasti orang-orang yang nonton juga puas lah dengan jawaban Amang. Semoga. Iya. Amin ya, Amang ya. Amin. Terus gimana sih, Amang, cara gereja kita, gereja HKBP memahami karakteristik Gen Z ini? Ya, kalau misalnya secara sinodal saya kurang paham ya. Tentunya saya juga ini mohon izin ini sama pendeta-pendeta yang lebih senior ya. Barangkali kalau ada perbedaan pendapat menarik untuk dikomentar gitu ya. Iya, boleh. Biar video ini terus ada engage-nya gitu ya. Benar. Silakan saudara-saudara sekalian kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Tapi kalau menurut saya secara sinode memang sedang digodok gitu ya. Digodok apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjangkau karakteristik dari Gen Z itu sendiri. Nah, tapi sembari itu digodok ya, sebenarnya secara sporadis ya, lokal gereja HKBP itu sebenarnya udah berinisiatif untuk melakukan berbagai cara untuk memahaminya gitu ya. Misalnya ya
tadi siang misalnya saya pelayanan firman di sebuah gereja HKBP titik-titik gitu ya. Titik-titik ya Amang. Saya melihat oke, gereja HKBP ini beginilah cara mereka untuk memahami adanya karakteristik Gen Z di gerejanya gitu ya. Nah di gereja yang lain misalnya ya katakan di Kebayoran Baru kayak tahun lalu kita mulainya dengan PA tematis gitu ya, dengan mencari kira-kira tema yang sangat dipergumulkan oleh anak-anak muda itu apa sih gitu ya. Misalnya tentang pergumulan atau persiapan anak-anak muda untuk punya pacar atau bagi yang serius pernikahan gitu ya. Nah itu juga termasuk gitu ya. Atau yang belakangan kalau kita bisa cerita kepada saudara-saudara sekalian, waktu kita retret Naposo terakhir, kita mau mencoba membuat ada istilah safe space gitu ya. Safe Jadi space ya. ruang yang nyaman bagi anak-anak Naposo ya, yang termasuk Gen Z di dalamnya. Kita mau komunitas Naposo ini menjadi komunitas yang bisa dipercaya dulu. Karena misalnya William gak akan cerita kalau William gak percaya sama saya kan gitu ya. Iya setuju. Benar gak ya? Iya, males nih cerita sama Ferdinand, nanti diceritain terus gitu ya. Misalnya nanti jadi masuk khotbah gitu kan. Aduh. Gitu ya. Nah tapi kita mencoba mendesain Naposo ini menjadi komunitas yang bisa dipercaya. Sehingga retret kemarin ada banyak Naposo kita itu yang berani mencurahkan isi hatinya. Wow, walaupun berat ceritanya ya. Walaupun berat. Dan cukup banyak yang mau menceritakan itu. Oh, puji Tuhan. Dan menurut panitianya nih ya, sesi itu termasuk sesi yang sangat dinikmati. Jadi kan maksud saya ini kan berdasarkan pengamatan dan pengalaman di lapangan ya gitu. Bahwa ternyata kalau kita desain seperti ini, anak-anak Gen Z ini merasa nyaman di situ. Ya, merasa misalnya safe space tadi itu cara yang efektif nih. Ya. Karena barangkali anak-anak Gen Z ini belum punya ruang yang nyaman untuk bisa mengeluarkan isi hatinya. Belum tentu loh di keluarga dia bisa cerita. Belum tentu kan. Gak ada yang jamin itu. Gak ada yang jamin. Tapi kalau di Naposo karena usianya gak jauh beda, betul. Dan kita udah tekankan apa yang kita obrolin di sini, kita harap gak boleh dibawa keluar gitu ya. Jadi ya saya rasa itulah cara HKBP Kebayoran Baru untuk saat ini memahami karakteristik Gen Z. Mungkin ke depan kalau William ada saran juga boleh saja disampaikan. Untuk memahami karakteristik Gen Z. Siapa tahu ada usul di luar dari apa yang saya sampaikan juga boleh. Atau saudara-saudara sekalian ada usul, minta tolong di komen. Sama-sama komen gitu aja ya kali ya. Iya, kita rame-ramein gitu ya. Kita rame-ramein. Oke, kita lanjut ya Amang. Oke. Apakah perubahan metode ibadah berarti mengubah iman, Amang? Nah ini pertanyaannya agak berat ya. Oke. Menurut William nih, saya ganti dulu nih sebenarnya nih. Saya hostnya ya, gak apa-apa ya. Menurut William sendiri lah, mengubah iman yang gimana maksudnya dalam pertanyaan itu? Kalau menurut saya sih mengubah iman enggak sih Amang. Enggak bakal mengubah iman juga. Karena benar yang Amang bilang tadi, di gereja ini kita percaya sama Yesus, kita beda metode ibadah kita jadi nggak percaya Yesus, nggak jadi jaminan kan Amang, iman tetap ada sih. Gitu. Oke, berarti artinya iman kita kepada Yesus Kristus itu nggak berubah. Nggak berubah. Ya. Nah tapi kalau pertanyaan adalah perubahan metode ibadah, sebenarnya kalau kita lihat ya HKBP toh walaupun lambat ya beradaptasi juga kan ya. Kan kita nggak bisa pungkiri bahwa misalnya kayak ibadah kebaktian sore HKBP Kebayoran Baru misalnya, dulu kan itu nggak ada gitu ya. Tapi kemudian ada adaptasi dan di banyak gereja juga ya misalnya di ibadah-ibadah kontemporer atau ibadah alternatif pengadaan band gitu ya. Dulu kan nggak ada tuh. Nggak ada. Iya. Artinya apa? Adanya adaptasi gitu ya. Nah tapi yang penting adalah tetap ada pakem. Menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi, toh kita sudah beradaptasi,
pakem ini yang harus kita pegang. Apa itu pakemnya? Ibadah itu ada pakemnya. Jadi kalau kita bisa lihat itu kayak kayak relasi Allah dengan manusia itu sebenarnya di dalam ibadah itu. Jadi mulai dari votum introitus doa gitu ya. Lalu kita bernyanyi, lalu diberikan hukum Tuhan. Nah, jadi Tuhan memberikan hukumnya. Lalu manusia menanggapi, wah, ternyata misalnya dibacakan hukum Tuhan atau titah yang ketiga. Ya kan, jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, setelah itu dibacakan, lalu umat ngerasa, wah, kemarin saya nyebut nama Tuhan sembarangan tuh. Iya. Nah, lihat tuh, kalau di ibadah di HKBP, setelah itu apa? Pengakuan dosa. Iya. Nah, setelah pengakuan dosa, lalu nanti di dalam agenda dibacakan tuh ya, ayat untuk bahkan jaminan ya, jaminan bahwa ketika kamu mengaku dosamu, kamu diampuni. Dan setelah itu diberikan lagi ayat sebagai panduan. Gitu ya, kalau kita lihat. Nah, setelah kita diberikan firman Tuhan, panduan misalnya epistel gitu kan. Lalu setelah saya diampuni, saya ngapain nih gitu? Iya, Bang. Ya, ngapain tuh? Pengakuan iman. Nah, maka hidup ini pinter banget nih, William nih. Ya, jadi maka hidup saya ini yang gimana? Hidup yang mempersaksikan iman. Nah, makanya di HKBP kita lihat ada pengakuan iman. Kan itu nih. Iya benar. Nah, iya benar. Jadi setelah kita mengaku iman kita, mempersaksikan iman kita, lalu dalam perjalanan kesaksian iman itu kita butuh lagi firman Tuhan, yaitu khotbah. Ya, yang disampaikan oleh Tuhan melalui para hambanya. Jadi itu udah lihat ya, ada istilah teologinya lah, kata baptis, anabaptis, tapi itu nggak penting gitu ya di podcast ini maksud saya. Jadi itu seperti relasi yang luar biasa indah sebenarnya. Sampai kepada nanti persembahan. Setelah firman disampaikan, lalu gimana dong? Wah, kita bersyukur dong. Bersyukur firman itu sudah diberikan sebagai wujud rasa syukur kita memberikan persembahan. Sampai pada nanti diberkati. Nah, jadi oke, HKBP bolehkah beradaptasi dengan metode ibadah lain? Boleh, tetapi pakem gak berubah. Setuju. Pakem gak berubah. Jadi misalnya HKBP gak akan mungkin membuat ibadah yang seperti misalnya kita dengar ada kalimat liturgis, saya undang Tuhan hadir gitu. Wah, seram sih. Nggak mungkin, kenapa? Bukan karena seram. Iya, karena Tuhan selalu ada ya. Nah, ya udah deh, nggak usah podcast lagi kayaknya. Aduh, jangan gitu dong. Jadi ya karena kita percaya, HKBP percaya Tuhan Maha Hadir. Jadi kalau iman kita percaya Tuhan Maha Hadir, ngapain kami undang. Iya. Nah, ini juga yang keliru ya. Saya izinkan saya kasih tahu ya. Iya, silakan Om. Kalau tadi iman kita sama, maksudnya cara kita memahami ibadah ini sama, ini adalah Allah dan karya Allah. Maka siapa yang mengundang dalam ibadah? Tuhan. Jadi sebenarnya ibadah itu di HKBP Tuhanlah yang beracara. Iya. Tuhan yang beracara. Yang memimpin ibadah itu siapa? Tuhan sebenarnya. Tapi dia pakai hamba-hambanya. Kan gitu nih. Iya. Jadi saya nggak boleh merasa saya menjadi leader dalam ibadah ini. Dengan istilah itu loh sebenarnya. Yes. Istilah tit dan gitu ya. Karena yang menjadi leader dalam ibadah itu Tuhan. Bahaya nggak? Kamu merasa pede nggak menjadi pemimpin dalam ibadah kalau kamu tahu ibadah itu adalah tentang Allah dan karya Allah? Enggak lah, Bang. Maksudnya percaya diri kayak aku nih leadernya gitu. Iya. Enggak. Iya enggak lah, ada Tuhan di situ, ngapain kita jadi leader, benar enggak ya? Iya, benar. Nah, kira-kira begitu ya ceritanya ya. Jadi pakem-pakem itu tetap harus kita pegang walaupun kita bisa adaptasi. Siap. Oke. Siap, Bang. Kita lanjut ya, Bang. Silakan. Apa sih Amang yang sebenarnya dicari Gen Z di dalam komunitas rohani? Atau Amang bisa nambahin juga, mungkin Amang ada kenal jemaat kita yang sempat ke sebelah atau coba gereja lain. Nah, itu dia. Saya berpikir
kita undang kali ya di podcast ini rame-rame tuh Genji yang Iya. secara khusus misalnya mencari komunitas rohani sebenarnya bukan mau kita hakimi gitu ya. Iya, Kita iya. pengen dengar isi hati mereka, pendapat mereka apa supaya kita juga harus belajar juga sebenarnya, harus mau introspeksi diri. Nah, tapi kalau untuk menjawab ini saya juga perlu bantuan dari Bilangan Research Center tadi. Oke, Ya. dibuka lagi research Ya center nanti ya. lihat aja di layar Boleh, gitu ya. boleh, iya. Jadi kalau pertanyaan apa yang sebenarnya dicari Genji itu adalah ya, kayaknya saya agak mengulang di sini ya, adalah komunitas yang hangat. Jadi disebutkan di sana bahwa mereka rindu ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, ya kan? Iya. Nah, secara personal iya. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan ini juga dibarengi dengan perjumpaan yang hangat dengan anak-anak Tuhan. Kalau enggak kan kita cuman selfish ya. Selfish aja kalau kamu misalnya William datang ke gereja sendiri udah pulang. Terus kayak gitu misalnya berapa tahun. Lalu kita ngapain? Padahal gereja kan ada persekutuan kan gitu ya. Iya. Benar gak sih? Benar, Atau saya benar. salah nih? Bener lah, Bang, ada banyak. Nah, jadi kan ada persekutuan. Jadi dia memang merindukan perjumpaan dengan Tuhan secara spiritual, secara rohani, tetapi juga merindukan ya perjumpaan yang hangat dengan teman-teman. Jadi menurut penelitian itu Genzi itu sepertinya ya Iya, Bang. pertama-tamanya itu nggak terlalu meminta nasihat. Kadang-kadang kita masa sih nggak mau dinasihati, bukan nggak mau dinasihati. Iya. Barangkali mereka juga udah mengetahui banyak hal Iya. ya dari teknologi ChatGPT dan segala macamnya. Tapi karakteristik di sini adalah mereka butuh ditemani aja. Butuh didengarkan ya, Amang. Ya. Nah, itu tadi yang safe space tadi. Yes. Jadi di safe space itu kita mempersilahkan setiap orang cerita aja. Tidak boleh ada orang yang komen, tidak boleh ada orang yang judge gitu ya. Biarkan saja dia cerita dan tidak perlu pada saat itu ya solusi dari teman-temannya. Kayak kadang-kadang agak ambigu atau apa gitu ya. Tetapi biarkan aja dia cerita apa adanya, mengeluarkan isi hatinya. Itu belakangan lah itu solusi, petua dan lain belakangan, bukan artinya nggak penting ya. Iya. Belakangan maksudnya next step aja itu. Jadi itu yang dicari oleh Genzi. Baik, Amang. Lalu Amang, bagaimana HKBP dapat menjembatani generasi tua dan muda? Nah ya kita bangun jembatan ya. Perlu anggaran ya? Ini nggak perlu anggaran. Jadi bagaimana cara menjembatkan? Kalau ini kan filosofi jembatan, berarti dua kutub ini kan dihubungkan kan, dipersatukan ya. Iya. Nah maka generasi tua, maaf misalnya dengan segala hormat, mau belajar. Iya dong. Kan dua kutub nih. Bener, Amang. Mau belajar apa hal-hal yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda Gen Z. Sama juga. Jadi anak-anak muda juga Gen Z juga tidak cepat kayak antipati. Udah orang tua males nggak asik. Nah balik lagi itu nggak asik gitu ya. Nah kalau asik nggak asik itu belakangan dulu. Tapi anak muda juga mau belajar, entah itu asik atau nggak asik. Pasti ada nih gitu ya. Pasti ada hal yang bisa kita pelajari dari generasi yang lebih tua. Iya, pasti. Kan gitu ya. Jadi kedua kutub ini dalam kerendahan hati yang sama mau saling belajar. Nah, tekad dan niat saling belajar inilah proses membangun jembatan itu. Gitu. Jadi kita ketemu di tengah gitu ya. Kita ketemu di tengah gitu. Jadi setelah ada pertemuan itu melalui percakapan-percakapan, saya yakin akan banyak hal yang bisa terjembatani. Oke, baik Amang. Selanjutnya Amang, apakah media digital dapat menjadi sarana pelayanan yang efektif? Sangat dong. Ini saya rasa tidak perlu panjang jawabannya karena sangat efektif.
dari mana kita tahu sangat efektif? Karena lihat aja setiap kita berapa jam kita pegang gadget. Yes. Itu aja tolok ukur ya. Exactly. Benar, Artinya sekian jam kita hidup di dunia maya kan. Iya emang. Benar ya? Jadi kalau dalam satu hari 10 jam kita kan di handphone kita bisa lihat activity kita Iya kan. iya screen Berapa. time-nya Ya screen time gitu ya. Nah why not gitu ya. Kita Iya. udah tahu 10 jam ini rata-rata Gen Z hidup apa namanya itu ya di dalam dunia maya. Justru kita harus hadir juga di sana. Iya. Ada dunia juga di sana gitu ya. Iya. Gereja harus hadir di sana. Karena itu pasti efektif. Ketimbang bukan berarti misalnya ibadah-ibadah atau program-program yang kita lakukan on-site gitu bukan berarti kita lupakan ya. Itu tetap penting. Tetapi lihatlah misalnya ibadah ya 2 jam. Iya. Dalam 1 minggu. 1 minggu, iya. Perhatikan dalam 1 minggu berapa, kalau misalnya 10 berarti berapa puluh jam Gen Z ada di dunia maya. Masa kita hanya nunggu 2 jam per minggu? Enggak dong ya. Itu penting tetapi yuk kita masuk nih di dunia maya. Ya, kita rame-ramein. Dan saya yakin itu sangat efektif. Efektif, ya Bang. Setuju. Oke, selanjutnya Bang, mengapa sebagian anak muda berpindah ke komunitas lain? Nah itu, harusnya ini ditanya ke mereka nih. Iya Bang. Bener gak ya? Iya Tapi karena saya yang menurut ditanya, Amang aja lah, sepengalaman Amang, mungkin Amang ada kenal juga kan. Iya. Ya, kalau ditanya hak ya haknya mereka gitu ya. Tapi hendaklah itu adalah pilihan dewasa. Dengan kenapa saya ke sana? Karena saya tahu A B C D E gitu ya, bukan karena FOMO. Yes. Misalnya ya. Tepat. Gitu ya. Nah, ini kan jadi preferensi juga ya kalau orang ke sana rame-rame berbondong-bondong bisa jadi itu lebih benar, belum tentu. Iya benar. Belum tentu dong. Belum tentu. Gitu ya. Belum tentu ya. Jadi menurut saya belum tentu. Jadi pahami perbedaannya bahwa gereja HKBP 165 tahun dan justru ini adalah bukti pekerjaan Roh Kudus. HKBP itu tidak menutup mata bahwa ada hal-hal yang akan diperbaharui, tetapi tidak segampang, tidak secepat kalau kita ngelihat video TikTok. Kayak kita pengen 30 detik berubahlah ini HKBP, nggak mungkin lah. Nggak bisa gitu juga. Prosesnya gitu juga. Jadi apapun alasannya ya silakan, tetapi hendaknya karena pilihan-pilihan yang dewasa lah gitu ya. Itu saja menurut saya. Soalnya menurut saya juga emang kayaknya kalau kebanyakan ditanya karena emang rame aja sih. Kenapa kerja ke sana? Karena emang rame aja sih gitu ya jawabannya. Diajak ya temannya diajak. juga gitu. Atau pacarnya kali di situ ya biar gereja bareng gitu ya. Ya oke lah. Kita lanjut aja deh emang ya. Oke. Selanjutnya emang apa yang harus dipertahankan dan apa yang perlu diperbarui dalam pelayanan HKBP? Ya, sebagai pendeta HKBP tentu liturgi itu kita pertahankan. Ya, saya udah jelasin tadi sedikit ya. Justru itu kekuatan. Ya, saya nggak tahu kalau misalnya di beberapa gereja HKBP, apakah karena FOMO, takut anak-anak mudanya lari ke gereja lain sehingga sangat fleksibel gitu ya, sangat fleksibel. Saya nggak berhak lah ya memberikan penilaian gitu ya. Tapi kalau saya pribadi saya akan pertahankan liturgi itu. Ya, lagu-lagu kan kita bisa arrangement gitu ya. Kalau soal lagu ya gitu. Lalu apa yang diperbaharui? Yang diperbaharui sebenarnya cara kita bergereja saja. Kehidupan komunitasnya aja menurut saya ya. Yuk kita jadikan gereja ini kan gereja kan rumah Tuhan. Menurut William, mungkin nggak di rumah Tuhan kita nggak bertegur sapa? Nggak mungkin. Ya sama-sama anak Tuhan, kenapa nggak tegur sapa? Tuhan, kenapa nggak salaman? Kenapa cuek? Gitu ya? Iya. Ngerti ya? Jadi maksudnya liturgi saya akan tetap pertahankan. Yang harus kita ubah, perbarui adalah cara kita berkomunitas. Kita harus memberikan perhatian kepada orang-orang sekitar kita. Kita harus mau mengenal orang-orang yang baru. Kita harus terbuka dengan orang. Kadang-kadang misalnya kayak di Kebayoran Baru,
ada anak-anak muda yang perantau, gitu ya. Antara perantau dengan yang memang aslinya lahir Akamsi lah ya, dibaptis Bang, ya. di sini ya, Iya. gitu ya. Harus sama-sama terbuka. Belum tentu loh yang tertutup itu asli di sini. Bisa jadi yang pendatang yang tertutup. Jadi Iya. maksud saya kedua belah pihak kita sama-sama terbuka. Dan saya lihat juga di sini memang udah terbuka, udah welcome banget Naposo, HKBP Kebayoran Baru, mantap. Ya udah welcome. Dan bahkan kalau kita lihat di program pelayanan pada prakteknya anak-anak Naposo yang perantau itu sangat aktif di sini. Wah, puji Tuhan ya. Bisa bekerja sama dengan yang memang terdaftar ya bergereja di sini. Itu yang akan terus kita kembangkan ya dalam hal pembaruan tadi ya. Cara kita berkomunitas aja menurut saya. Kayaknya itu yang paling realistis ya, Bang ya. Iya. Tanpa ada janji-janji yang paling realistis ya. Kita ya pikirkan aja semua yang baik, kita mengurangi, menghakimi. Kau enggak gereja kau. Masuk neraka kau nanti. Ini emang ngomong sama saya emang. Enggak misalnya enggak maksudnya kalau misalnya kan komunitas yang hangat nih ya, komunitas yang hangat. Kamu minggu lalu kamu enggak gereja, masuk neraka kau nanti. Ya enggak mungkin gitulah. Oh, itu sadis ya, Bang. Kabur saya emang gitu. kabur. Menurut saya, kalaupun kita mempertanyakan kenapa minggu lalu dia enggak hadir, dia secara positif kita bertanya, minggu lalu kayaknya aku nggak lihat kamu gitu ya. Apa ada yang bisa kita doakan? Lebih bagus gitu ya? Atau ada kabar yang kurang bisa enak. Saya tahu gitu? Apa ada update-nya apa gitu kan? Setuju sih. Maksudnya apapun yang positif ya menyambut teman-teman kita ya, mengurangi semua yang sifatnya kayak wah kamu ini gitu. Itu yang kita perbarui. Wah, itu. Sepakat nggak? Sepakat banget. Salam dong. Oke, siap. Oke, salam ya. Sepakat ya, Bang ya. Sepakat. Oke. Jangan diedit ya kesepakatannya. Oke, selanjutnya, Bang. Dan ini menjadi pertanyaan penghujung podcast kita. Penghujung. Bagaimana visi HKBP untuk menjangkau generasi muda ke depannya, Bang? Baik, kalau visi HKBP sudah sangat jelas ya, menjadi berkat bagi dunia ya. Visi itu tidak diubah gitu ya. Tapi berkat bagi dunia ya include ya, di dalamnya adalah generasi muda itu sendiri. Nah, bagaimana visinya ya nggak berubah sekali lagi, tetapi misinya sebenarnya, misinya yang perlu atensi perhatian yang lebih khusus. Ya kalau secara sinodal saya nggak bisa komen, tetapi kalau misalnya di HKBP Kebayoran Baru itu terlihat dari perhatian yang lebih. Jadi kalau kita di sermon Parhalado itu berulang-ulang kali kita sepakat bahwa perhatian lebih kepada sekolah minggu, remaja, dan Naposo. Perhatian itu apa konkretnya? Ya anggaran, gitu. Jadi Parhalado sepakat ya anggaran ya perlu diberikan perhatian khusus supaya kegiatan-kegiatan sekolah minggu, remaja, dan Naposo kan ini generasi muda nih yang kedepannya akan menjadi pewaris di HKBP gitu ya. Nah ini diberikan perhatian ya, benar-benar apa kegiatannya, nggak hanya kepada sekolah minggu, ke guru sekolah minggu juga diberikan pembekalan, fasilitas akan dilengkapi, remaja juga begitu, pendamping remaja juga diberikan refreshment ya, pembekalan-pembekalan juga, Naposo juga, ya berbagai hal lah yang bisa dilakukan untuk menjangkau anak-anak muda ini. Wah itu bagus banget sih Amang. Ya. Mungkin Amang punya closing statement Amang? Closing statement saya, halo rekan-rekan Gen Z, ya saya memang generasi X milenial. Saya rasa apa yang sudah rekan-rekan dengarkan di podcast ini, kita terbuka. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, silakan komentar ya di kolom komentar. Kalau itu pertanyaan ke arah saya akan berikan waktu untuk menjawab pertanyaan itu, sehingga melalui diskusi ini kita akan coba
mendapat pemahaman yang sama untuk kehidupan bergereja kita ke depannya, secara khusus di gereja HKBP. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Amang sudah meluangkan waktu menjadi narasumber kita. Buat sahabat-sahabat podcast HKBP Kebayoran Baru, kita sudah berada di ujung podcast ini. Terima kasih sudah menonton dan silahkan menantikan episode-episode berikutnya. Sampai berjumpa. Sampai jumpa.